Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Taufik SE MAK dengan NIM 0907099102 selaku dosen tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Iksan Siden dan Harapan dan aktif pada program studi akuntansi. Saat ini saya mengikuti sertifikasi dosen reguler sesi 1 tahun 2026 dan ingin menyampaikan dalam proses pembelajaran saya menggunakan metode Delivery, Interaction, and Assessment atau DEI. Delivery merupakan tahap penyampaian materi secara sistematis dan mudah dipahami. Interaction menekankan komunikasi dua arah melalui diskusi, tanya jawab, studi kasus, maupun aktivitas kolaboratif untuk meningkatkan partisipasi mahasiswa. Sedangkan asesmen bertujuan mengukur tingkat pemahaman dan capaian pembelajaran mahasiswa. Penilaian hasil pembelajaran mengacu pada peraturan akademik yang berlaku di Universitas Iksan Siden dan Harapan. Komponen penilaian meliputi aktivitas partisipatif, kuis, tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Adapun mata kuliah yang saya jelaskan yaitu Manajemen Keuangan Daerah atau dengan kode 3K PE K32 dengan bobot 3 SKS yang diajarkan pada semester 5. Selanjutnya, deskripsi mata kuliah Manajemen Keuangan Daerah yaitu pada mata kuliah ini mahasiswa belajar konsep, strategi, kebijakan, dan teknik optimalisasi keuangan daerah untuk memperkaya pengetahuan, keahlian, dan kompetensi dalam bidang pengelolaan keuangan publik. Materi pembelajaran Manajemen Keuangan Daerah yang pertama adalah reformasi manajemen keuangan daerah, manajemen pendapatan daerah, estimasi pendapatan, analisis potensi pendapatan, yaitu mengenali potensi pendapatan, perhitungan, dan potensi pendapatan. Kemudian analisis potensi pendapatan, contoh perhitungan potensi pendapatan dan bisnis mikro. Kemudian manajemen belanja daerah, klasifikasi belanja, manajemen dan anggaran kas, manajemen aset daerah, yaitu jenis aset daerah, siklus manajemen, dan aset daerah. Kemudian manajemen aset daerah, sistem dan prosedur akuntansi aset daerah, permasalahan dalam pengelolaan aset daerah, kemudian manajemen utang dan investasi daerah, dan manajemen kemitraan pemerintah daerah, dan terakhir penentuan harga tarif pelayanan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu secara mandiri menyusun laporan hasil analisis atas informasi keuangan dan non-keuangan serta pengungkapan terkait yang relevan dan andal untuk pengambilan keputusan manajerial dengan menerapkan teknik dan metode analisis akuntansi dan keuangan. Kemudian mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data dan mampu memberikan petunjuk dan memilih sebagai alternatif solusi secara mandiri dan berkelompok. Adapun CPNK mata kuliah Manajemen Keuangan Daerah yaitu memahami strategi kebijakan dan teknik optimalisasi manajemen keuangan daerah melalui 3 aspek utama yaitu pengelolaan, pendapatan, dan pembiayaan daerah secara efektif dan efisien. Kemudian yang kedua adalah memahami strategi pengelolaan pendapatan daerah yang baik, teknik melakukan estimasi pendapatan, cara menghitung potensi pendapatan daerah. Kemudian yang selanjutnya adalah memahami konsep dan strategi optimalisasi manajemen kas daerah, cara menyusun anggaran kas, strategi optimalisasi manajemen aset daerah, optimalisasi manajemen uang, investasi, dan kemitraan pemerintah daerah, dan terakhir dapat memperkaya pengetahuan, keahlian, dan kompetensi di bidang pengelolaan keuangan publik. Referensi buku yang saya gunakan adalah Mahmudi, Manajemen Keuangan Daerah tahun 2009, penerbit Erlangga II, dan Mustaqim
yaitu buku ajaran manajemen keuangan daerah tahun 2023, yaitu diterbitkan oleh Eureka Media Aksara. Selanjutnya saya akan menampilkan proses pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah manajemen keuangan daerah. Selamat menyaksikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita masuki sesi pada hari ini, silakan absen dulu ya, menggunakan syarat masing-masing. Sambil saya hubungkan materi dengan sudah semua? Ya. Oke, kenalkan SE maka selaku penampung mata kuliah manajemen keuangan daerah ya. Oke. Seperti minggu lalu kita sudah masuki di materi yang ke berapa? Kedua ya. Kira-kira kita refleksi ya sebelum masuk di materi hari ini. Apakah teman-teman masih ingat materi sebelumnya? Ya, apa itu? Manajemen pendapatan daerah. Ya, manajemen pendapatan daerah. Yang lainnya ada yang tahu apa saja isinya? Sumber-sumber pendapatan daerah. Tuh, sumber-sumber pendapatan daerah. Masih ada? Ada yang tahu apa saja isi daripada sumber pendapatan daerah? Ya. Seperti pendapatan hasil daerah, seperti pajak daerah dan retribusi daerah. Kemudian ada pendapatan transfer seperti dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi umum. Ya, betul ya. Saya mengucapkan terima kasih ya. Anda betul-betul mempelajari materi minggu lalu. Nah, sekarang kita masuk di estimasi pendapatan ya. Nah, di materi ini sangat menarik ya. Tentunya kalau kita bisa pahami, jadi ada tujuan dari CPNK itu kita diharapkan untuk memahami strategi kebijakan dan teknik optimalisasi manajemen keuangan daerah melalui 3 aspek utama, yaitu pengelolaan, pendapatan, dan pembiayaan daerah secara efektif. Kemudian ini yang paling penting juga adalah mahasiswa itu mampu memahami strategi pengelolaan pendapatan daerah yang baik, kemudian melakukan estimasi pendapatan yang akan kita bahas, dan cara membentuk potensi pendapatan daerah. Nah, teman-teman masih ingat tidak janji-janji politik Pak Bupati kemarin, apa yang masih teringat di ingatan tak? Apa programnya? BPJS. BPJS gratis. Oke, betul. Ada BPJS gratis. Ini nanti pada saat bupati terpilih, ini kan membutuhkan anggaran. Ya. Tentunya kita akan membutuhkan estimasi berapa pendapatan yang akan dihasilkan tahun ini supaya BPJS ini bisa terrealisasi di tahun ini. Oke? Nah, itu yang dimaksud dengan estimasi pendapatan. Kemudian itu nantinya akan dimasukkan di dalam rencana penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Jadi inilah yang dijadikan nanti sebagai instrumen perencanaan dalam pembangunan lokal atau mewujudkan janji-janji kampanye oleh Pak Bupati ya, yang nantinya ini setelah dipungut semua dari pendapatan itu, maka
akan muncul namanya belanja operasi dan belanja modal. Belanja modal sendiri itu adalah belanja yang misalnya kalau kita melewati jalan atau misalnya kalau untuk belanja operasi contohnya adalah gaji pegawai dan sebagainya, dan masuklah juga BPJS karena dia dinaungi oleh dinas sosial, ya. Oke. Nah, ada dua ya di sini. Satu adalah tingkat pusat, berarti itu adalah APBN. Kalau APBN, apa programnya yang kalian kenal hari ini? MBG ya. Nah, itu jadi masuk di sini dia APBN. Nah, kalau lokal, misalnya BPJS gratis itu masuk di APBD karena bupati atau eksekutif. Nah, apa sih yang Anda pernah dengar tidak kata-kata atau kalimat perakiraan dan penganggaran? Pernah? Kalau akuntansikan, kalau perusahaan-perusahaan itu pasti ada juga perencanaan anggarannya. Ya, sama dengan akuntansi publik atau keuangan daerah juga memiliki perencanaan. Nah, yang membedakan di sini, perbedaan mendasarnya itu adalah forecastnya itu, kalau kita berbicara tentang perakiraan berarti kita melakukan estimasi pendapatan atau prediksi berapa pendapatan yang akan didapatkan tahun ini atau tahun depan. Ya, kalau estimasi prediksi ini dia itu tidak berimplikasi pada komitmen untuk menyelesaikan prediksi tersebut. Ya, artinya hanya sekedar prediksi, tidak ada acuan untuk mengimplikasikannya. Beda dengan anggaran pemerintah. Ya, kalau anggaran pemerintah ini sudah ditetapkan, maka komitmennya atau implikasinya itu adalah tanggung jawab, berarti harus terrealisasi. Oke, gitu ya. Makanya dibutuhkanlah betul-betul analisis atau perhitungan estimasi pendapatan. Nah, bagaimana caranya? Kira-kira. Jadi keterkaitan dengan perakiraan dan penganggaran itu kita lihat di sini, ya. Jadi hasil perakiraan itu akan menjadi fondasi bagi manajemen dalam menyusun proyeksi anggaran yang realistis, ya. Namun proyeksi anggaran tidak selalu identik dengan hasil perkiraan. Jadi bisa lebih tinggi maupun bisa lebih rendah. Nah, ini adalah keterkaitannya, ya. Misalnya tadi saya sudah jelaskan bahwa perakiraan pendapatan tetap digunakan tapi tidak ada implikasi pada capaian, hanya diperkirakan untuk dasar untuk mencapai proyeksi anggaran indikatif. Kemudian setelah diproyeksi anggaran ini akan ditetapkan target pendapatan sekian sah, berarti ini yang dijadikan sebagai anggaran, kemudian menjadi evaluasi realisasi. Jadi ini adalah keterkaitannya, ya, perakiraan dengan penganggaran. Nah, teknik perakiraan pendapatan itu ada dua kelompok, ya. Satu digunakan secara kualitatif dan satu digunakan dengan teknik kuantitatif. Kalau kita berbicara tentang teknik kualitatif itu ada dua, dibagi dua macam, yaitu Delphi dan apa sebenarnya sebenarnya. Kalau menggunakan teknik Delphi ini berarti mengelompokkan atau memanggil semua para ahli, ya, mempertanyakan bagaimana estimasi pendapatan tahun berikutnya berdasarkan ahli, apakah BKAD atau Bapeda pendapatan daerah atau DPRD dan sebagainya. Tentunya yang berhubungan dengan penerimaan daerah akan dipanggil untuk diminta, ya, terus perspektifnya, ya. Kemudian kalau secara teknik adjustment ini dia itu sama, ya, tapi dia tetap mengikuti acuan anggaran tahun lalu, itu tetap menggunakan landasan kuantitatif atau historis pendapatan tahun sebelumnya.
Jadi ini adalah salah satu contoh kasus ya dari single mopin ini ya. Jadi untuk memprediksi tahun 2023 dan berdasarkan rumus tadi, siapa yang bisa? Saya, Pak. Dari yang ku total, Pak, adapun hasil dari tahun 2017 sampai 2022 sekitar 7.292 miliar. Ya, terima kasih ya atas jawabannya. Jadi dari jawaban tadi itu belum akurat ya. Apakah ada yang lain yang bisa memberikan jawaban yang lebih tepat atau akurat berdasarkan metode ini? Saya, Pak. Ya, silakan. 1.215 miliar. 1.215 miliar. Jadi sekitar itu ya. Iya, Pak. Oke, dari mana bisa mendapatkan akurasi itu? Dari jawaban teman saya yang mulai tahun 2017 ke tahun 2022 kan 6 tahun. Ya. Jadi saya bagi 6. Oke. Jadi berdasarkan metode simple moving inverse ini, cara untuk memprediksi tahun 2023 adalah menjumlahkan total yang tadi sesuai dengan jawabannya, kemudian dibagi berapa tahun, dan itu adalah jawaban yang benar. Terus oke, jadi selanjutnya kita masuk di metode yang kedua, yaitu exponential smoothing ya. Kalau dari definisinya Esen dan kawan-kawan, exponential smoothing itu adalah metode peramalan yang menggunakan rata-rata tertimbang dari data historis ya, di mana yang paling baru diberikan bobot lebih besar dibandingkan data yang lebih lama ya. Jadi ini adalah rumus exponential smoothing. Kemudian ini adalah keterangannya adalah perakiraan pendapatan tahun berikutnya, realisasi pendapatan tahun berjalan, dan perakiraan pendapatan tahun berjalan, dan ini adalah alfa konstanta penghalusan ya. Jadi ini adalah interpretasinya. Kalau misalnya tadi yang terbaru berarti kita menggunakan angka 7, 0,7 atau 0,9. Kalau misalnya ramalannya cukup responsif terhadap perubahan data, berarti kita 0,4. Artinya kalau datanya berubah-ubah, pendapatannya tidak terlalu jauh perbedaannya, maka kita menggunakan ini. Tapi kalau misalnya ramalannya lebih halus atau hanya perbedaan sedikit, kita menggunakan 0,3 ya. Nah, kita lanjut lagi di contoh kasus pendapatan asli daerah ya. Oke, masuk di ini ya, tabel perhitungan kita menggunakan alfa 0,30 atau 0,3 ya. Jadi perhitungannya itu adalah kalau kita ingin melakukan prediksi 2023 sebenarnya cukup mengkalikan ini dengan nilai alfa ya, berapa data aktual atau data realisasi pendapatan 2022 itu 1 triliun 172 miliar ya. Nah ini dikali 0,3. Kemudian karena 3 tadi adalah seimbang rata-rata ya. Artinya kalau di sini 3 berarti di forecast itu berarti 7. Artinya 10 atau 100. Maka ini di forecast ini atau anggarannya ini kita kalikan juga 0,7 ya, sehingga hasilnya itu ini 0,3 dikali 1 triliun, maka hasilnya 351 miliar. Kalau forecastnya itu kalau dikali 0,7 dikali 1 triliun 257 miliar, maka hasilnya 880. Nah, jadi agak mudah ya untuk memprediksi. Tapi tergantung kita menggunakan alfa ya. Bisa digunakan semua untuk memprediksi tahun 2023. Maka hasilnya 351 miliar ditambah 880 miliar, maka berapa? Ada yang bisa hitung?
berapa? Di antara teman-teman, siapa yang bisa jawab perhitungan dengan menggunakan eksponensial seperti ini ya? Coba, ada yang bisa jawab? Atau ada yang bisa bantu saya untuk menghitung untuk prediksi 2023? Katakan. Katakan. Oke. Hasilnya sekitaran 1.904.118.988. Ya, jadi betul ya, jawabannya sangat betul kalau kita menggunakan metode eksponensial seperti ini. Silakan. Baik ya, jadi selanjutnya adalah materi atau metode yang ketiga itu menggunakan cek vokasi itu dengan menjumlahkan atau mengurangi pendapatan sebelumnya dengan pendapatan berikutnya sehingga nanti itu bisa dirata-ratakan, kemudian dibagi berdasarkan berapa tahun anggaran sehingga mendapatkan hasil prediksi. Misalnya prediksinya adalah tahun 2023 ya, seperti ini. Jadi ini adalah hasilnya. Misalnya anggaran 2014 itu dikurangi dengan anggaran 2015 hasilnya ini, dan seterusnya sampai di 2022 dan sampai ini. Nah, ini hasilnya ini akan dijumlah ya, dikalkulasi berapa rata-ratanya. Jadi ada yang bisa jawab? Saya Pak. Ya. Jadi jumlah semua kalkulasinya itu adalah 350.744.942.854 rupiah. Ya. Jadi jawabannya akurat lagi ya. Terus dulu. Nah, tapi ini baru tahap pertama. Jadi kita lanjut lagi ya. Nah, ini adalah masuk prediksi 2023 dengan menggunakan acuan tadi ini dengan tadi kan baru totalnya ya. Sekarang kita bagi dulu karena menggunakan 8 tahun anggaran, jadi bagi. Siapa yang bisa bantu jawab? Ya, silakan. Sekitaran 45.216 juta. Itu rata-rata ya. Oke. Nah, sekarang untuk menggunakan atau menghitung prediksinya maka ditambah dengan anggaran tahun terakhir yang kita gunakan yaitu 2022, yaitu 1 triliun ditambah dengan hasil tadi itu, maka mendapatkan hasil prediksi di tahun 2023. Nah, itu kalau kita menggunakan metode kuantitatif yang ketiga ini. Oke ya. Nah, sekarang kita masuk di menilai akurasi dari 3 metode kuantitatif tadi dengan menggunakan absolute percentage error atau APA ya. Nah, di mana nilai aktual nanti ini akan dikurangi nilai prediksi, kemudian dibagi nilai aktual dikali 100%. Nah, tadi yang menggunakan hasil yang didapatkan di metode apa tadi? Yang pertama SEMA, kita masukkan di sini. Masukkan nilai prediksi tadi sini F. Ada yang bisa? Nah, ini nilai aktualnya yang 2023 di APBD itu, realisasi anggaran di Kabupaten Sidrap itu nilai aktualnya itu perencanaan anggarannya yang aslinya ini. Apakah berdasarkan hitungan tadi yang kita lakukan, apakah mendekati dengan ini? Itu nilai asli yang dari laporan anggaran pendapatan daerah yang di 2023. Makanya kita mau mengukur apakah ada yang mendekati nilai aktual ini. Kalau misalnya 10% berarti kita menggunakan teori ekstrema paling bagus. Misalnya kalau 20% berarti kita menggunakan metode yang kedua. Kalau misalnya metodenya 50%, 20% kita abaikan. Begitu. Ya, jadi begini saja. Ini adalah bagian daripada evaluasi ya untuk di rumah. Jadi tugas kalian sebelum kita selesai pada pertemuan ini, nanti beberapa hari ke depan Anda mengambil surat pengantar di Lemit ya, untuk
untuk melakukan penelitian dan untuk ke kantor BKD ya, untuk meminta laporan realisasi anggaran misalnya, kemudian melakukan evaluasi dengan menggunakan metode ini ya, ini. Kemudian lakukan analisis untuk melihat tadi kan ada pendapatan yang mempengaruhi pendapatan daerah yang mempengaruhi total pendapatan. Kemudian dianalisis mana yang lebih banyak tidak efektif memungutan pajaknya, tahun berapa dan sebagainya ya. Jadi nanti dibagi kelompok ya, 1, 2, 3, 4, 5, jadi dibagi 5 kelompok, masing-masing 2 tahun. Oke? Ya. Lanjut. Nah, dari semua tadi metode-metode yang kita gunakan, berikut adalah perbandingan teknik perakiran dan pendapatan. Misalnya kita menggunakan simple moving average itu bisa diterapkan kalau misalnya umurnya rata-rata dan cocok untuk dan stabil ya, karena bagus untuk prediksinya ya, tapi kurang responsif terhadap tren, artinya naik turunnya pendapatan. Nah, berbeda dengan transformasi atau moving average itu hanya mengharuskan fluktuasi data dari tinggi lanjutannya, tapi dia hanya menggunakan 3 tahun. Kalau ini kan bisa menggunakan 10 tahun. Nah, beda dengan ini tadi exponential moving ini. Nah, di sini yang mana bobot lebih besar untuk data terbaru tadi berapa persen? Ada 0,3%, 0,4% dan 9%. Nah, itu tadi yang terakhir. Kemudian ini adalah present forecast itu adalah berbasis rata-rata perubahan ya sederhana dan ya, cocok untuk data dengan pola perubahan relatif stabil, artinya tidak jauh beda di perubahan antara pendapatan 2000 ini, 2000 ini dan 2000 ini, artinya cocok untuk digunakan. Nah, tentunya untuk pendapatan, estimasi pendapatan daerah itu prinsipnya harus realistis ya. Artinya target pendapatan harus mencerminkan kondisi fiskal yang ada di daerah sesuai dengan nyata dan bukan sekedar aspirasi politik seperti yang tadi saya bahas di awal. Kemudian rasional ya, estimasi harus didukung oleh data historis seperti tadi yang kita sudah hitung, itu adalah valid karena menggunakan data APBD Kabupaten Sedian dan Kabupaten. Kemudian akuntabel ini akan bertanggungjawabkan ke mana, ke publik melalui anggota legislatif atau DPRD yang nantinya kemudian diaudit oleh DPK, masalah itulah namanya opini audit. Oke? Nah, jadi sebelum kita akhiri, mungkin ada pertanyaan. Ya, ada pertanyaan? Apa? Oke, luar biasa ya. Jadi untuk sesi ini kita sudah akhiri ya semuanya. Kemudian untuk pertemuan minggu kedepannya yaitu mengenai tentang potensi-potensi pendapatan. Tadi kan estimasi, sekarang kita melihat potensi-potensi pendapatan daerah ya. Jadi silakan baca bukunya, modelnya agar mudah dipahami jika nanti kita bertemu di pertemuan selanjutnya ya. Sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.